Shalom. Hari ini kita akan renungkan Kitab Kejadian pasal 26 ayat 34 sampai pasal 27 ayat 14. Dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama, pasal 26 ayat 34 sampai 35. Kedua perempuan, istri Esau dari orang Het, menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan Ribkanya. Paragraf yang kedua, pasal 27 ayat 1 sampai 5. Ishak memesan kepada Esau akan siap makanan enak agar dia memberkati Esau sebelum mati. Ketiga, ayat 6 sampai 14. Ribka rencanakan akan memasuki Yakub kepada Ishak supaya diberkati sebagai anak sulung. Kesimpulan hari ini, Esau beristri dua dengan perempuan Het. Sebab itu Ishak dan Ribkanya menimbulkan kepedihannya. Sungguh Esau adalah orang awet. Tuhan telah tahu sebelum dia lahir. Setelah itu mata Ishak menjadi kabur karena dia tua. Namun ketika Ishak secara kerohanian juga menjadi kabur. Sungguh Ishak telah tahu rencana Tuhan yang menjunjungi bungsunya di antara mereka. Namun ingin memberkati kepada Esau sebab menyukai masakan dengan binatang di padang. Ribka juga tidak meminta kehendak Tuhan. Dia langsung melakukan dengan pandangannya sendiri untuk Yakub yang dia mengasihi. Ajaran tentang Allahnya. Tuhan memberkati anak-anak manusia melalui dua berkat ayahnya. Namun, dalam teks hari ini, sebenarnya Tuhan tidak melakukan apapun. Kenapa? Karena mereka tidak bertanya kepada Tuhan siapapun. Ishak pun tidak, Ribka pun tidak, Esau pun tidak, Yakub pun tidak. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Esau mengambil dua istri dari orang Het dan mereka menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan Ribka. Sebenarnya Esau sudah tahu ibunya Ribka sudah datang dari Mesopotamianya karena mereka sangat menghargainya seiman. Namun Esau mengambil istrinya dari orang Het. Itu pasti menimbulkan persoalannya. Kedua, Ishak memesan kepada Esau akan membawa makanan enak dengan seekor binatang agar memberkati Esaunya sebelum mati. Jadi Esau pergi ke padang untuk memburu seekor binatangnya. Memang Ishaknya sudah tahu rencana Tuhan pun. Juga dia sudah tahu Esaunya sudah menimbulkan kepedihan hatinya kepada Ishak dan Ribkanya. Sekalipun begitu, Ishak tetap ingin memberkati Esaunya. Itu dengan keinginannya diri sendiri. Ketiga, Ribka dengan pesan Ishak, lalu dia memanggil Yakub untuk memasukinya kepada Ishak supaya diberkati sebagai anak sulungnya. Sekalipun Yakub merasa takut, Ribka pesan kepada Yakub akan membawa dua anak kambing yang baik. Itu pun keinginannya diri sendiri dan pandangannya orang, dan semua aturannya, semua caranya dengan pikirannya sendiri. Aplikasinya bagaimana? Pertama, jangan berhati buru-buru sekalipun merasa hampir mati. Sebenarnya Ishak tidak begitu cepat mati, namun hatinya buru-buru. Jangan berhati buru-buru. Kedua, jangan berkeluarga dengan orang-orang di luar iman. Itu menimbulkan persoalan di dalam keluarganya. Ya, harus menginjili mereka, ya betul. Namun, kalau sudah mereka diinjili dan menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, boleh berkeluarga. Namun sebelumnya tidak boleh. Ketiga, jangan berdusta siapapun. Tetap menunggu bimbingan Tuhan. Ya, karena ingin berhasil tentang apapun, kita pakainya cara berdusta. Itu pun tidak boleh. Harus menunggu bimbingan Tuhan. Kalau begitu, di dalam rencana Tuhan, pasti Tuhan akan bimbing
dengan cara Tuhan. Jadi praktek hari ini, jangan berhati buru-buru, tenanglah sekalipun kondisi tidak baik. Kelihatannya habis pengharapan. Tetap menunggu bimbingan Tuhan dengan percaya akan Tuhan menyertai senantiasa. Memang pasti hatinya buru-buru. Dan kalau kita hanya memandang begitu, melihat begitu, pasti berhasilnya itu di luar imannya begitu. Itu tidak baik, kita harus usahakan dengan cara sendirinya. Sekalipun ada godaan demikian itu, tenang dan menunggulah. Pasti Tuhan akan melihatkan bimbingannya. Kita harus mengikuti cara Tuhan, jangan dengan cara sendiri. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus